Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ali Android di sesi pengenalan Android Studio. Kali ini kita akan bahas ya versi Bumblebee yang versi stabil untuk yang terbaru. Di atasnya Bumblebee sebenarnya ada dua versi lagi, Chipmunk dan Dolphin. Tapi jika saya lihat versinya itu masih beta dan canary ya. Jadi silakan kalian mau pakai yang di atasnya Bumblebee atau malah ingin di bawahnya Bumblebee. Jadi saya akan bercerita menggunakan Android Studio ini di 3 sistem yang berbeda dengan laptop berbeda ya. Tapi sebelum masuk ke pengenalan hardware-nya, coba kita tekan download option dulu. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan versi di atasnya atau di bawahnya sesuai dengan spesifikasi PC kalian. Oke, scroll ke bawah dan tekan I agree ini. Nah, kita bisa melihat di sini ada beberapa versi dari Arctic Fox, Bumblebee, Chipmunk, dan Dolphin. Jadi meskipun sudah ada Arctic Fox dan Bumblebee, yang versi 4 itu, yang 4.2.2 ini masih bisa kalian gunakan, dan SDK-nya pun yang terbaru masih bisa digunakan ya. Tapi mungkin pasti ada beberapa fitur yang tidak ada di Android Studio 4.2. Tuh, kalian bisa scroll ke bawah. Tapi kalau misalkan pakai yang versi 3 kayaknya sudah terlalu jauh ya. Kadang menggunakan Gradle 7 titik sekian tuh nggak bisa ya, nggak bisa. Oke, kita scroll ke bawah untuk melihat spesifikasi yang diperlukan untuk Android Studio. Kebetulan saya menggunakan 3 sistem operasi. Ya, sistem operasi. Saya menggunakan Asus untuk Windows. Ini tahun 2015-an, tahun 2015. Untuk keperluan mengajar juga. Ini dengan spesifikasi Core i5, RAM 8GB, dan HDD atau hard disk. Dulu saya install Android Studio versi 2 ke 3,6. Itu masih ya normal lah. Tapi itu biasanya saya tanpa menggunakan emulator. Di pengujiannya langsung ke handphone. Karena makin banyaknya update fitur dari Android Studio, jadi semakin berat ya, semakin berat saya update HDD ke SSD. Itu alhamdulillah ada peningkatan performa. Tapi kembali lagi, banyaknya update fitur dari si Android Studio ini membuat performa si Asus ini menurun ya, mungkin karena faktor usia juga ya, faktor usia. Akhirnya saya pakai yang MacBook, tapi ini justru lebih tua yang MacBook ini, MD101 2018 per i5, RAM 8GB, HDD sama. Tapi saya sih kalau lihat performa lebih bagus yang MacBook ya, meskipun dia masih HDD. Nah, waktu itu saya instalkan 3,6 terus 4, saya tingkatkan ke RAM-nya 8, dari 8 ke 16, dari HDD ke SSD. Itu alhamdulillah performanya sangat meningkat. Menggunakan emulator pun sangat cepat sekali ya, menggunakan emulator sangat cepat. Jadi mungkin dari kedua Windows sama Mac ini mengubah HDD ke SSD itu lebih baik ketimbang naikin RAM sebenarnya ya. RAM juga penting sebenarnya, cuman bawaannya memang sudah waktu beli itu udah 8 GB,
44, saya naikkan ke 8 dan naikkan lagi menjadi 16, itu sangat bagus performanya. Tapi karena ini 13 in, saya ngoding butuh user interface juga, akhirnya mau tidak mau saya harus merakit PC dan ditentukanlah Linux per i7 dengan 16 GB SSD. Itu alhamdulillah performanya sangat baik, meskipun saya membuka beberapa source code, membuka emulator juga sangat bagus, normal, nggak pernah menemukan lag, jadi lancar lah untuk ini. Nah, karena ada sesuatu saya butuh MacBook untuk pengerjaan coding mobile, akhirnya saya pakai Mac lagi dan instalkan Bumblebee, dan itu berat ya. Jadi meskipun ini sudah 16 GB SSD, itu berat ya, itu berat di MacBook ya. Faktor usia ya 2012 lah, udah lama, udah 10 tahun. Jadi saya sih dari ketiga ini, kalau melihat grafik penggunaan RAM, Linux yang paling kecil penggunaan RAM untuk di belakang layarnya, di luar sistem ya. Karena kalau misalkan kita lihat di sini butuhnya 8 GB minimal atau lebih, ya artinya kalau PC atau laptopnya kalian 8 GB ya kan belum dihitung dengan sistem operasi, terus belum dihitung dengan browser yang kalian gunakan dan aplikasi lain yang kalian gunakan, yaitu akan paling sisanya 4 GB untuk Android Studio kalian, sudah pasti bakal berat ya. Oke, lanjut ke pengaturan yang saya gunakan setelah install Android Studio. Jadi untuk menghindari banyak error merah yang di bawah itu di log chatnya, itu saya sarankan kalian langsung install SDK Manager yang ada di sebelah kanan atas. Nah, ini kalian silahkan checklist. Ya kan saya nggak tahu kalian tuh tipe programmer itu yang sering melihat sampel dari GitHub atau justru suka build dari nol. Nah, kalau misalkan tipenya seperti saya yang sering melihat dari GitHub untuk latihan, saya sih menyarankan untuk di checklist ya. Ya minimal dari 24 lah, dari 24. Jadi kan kadang saya menemukan mahasiswa saya itu dia pakai Android Studio, download software dari GitHub, jadi pas dibuka itu banyak error. Nah, sebenarnya mudah untuk menghandlenya, cukup dengan membuka SDK Manager ini. Nah, saya pun melakukan checklist penginstalan di SDK Tool. Meskipun saya nggak tahu ya ini satu-satu fungsinya buat apa, tapi dengan menginstall tools yang ini tuh jarang sekali menemukan error. Oke. Sekarang ke emulator. Ya ini mah bagi yang speknya ini ya nggak berat. Saya sih menyarankan kalian install beberapa dengan AVI dari 23 sampai 31 atau yang terbaru. Tapi bebas sih sebenarnya ya. Ini nanti akan mempengaruhi RAM ya, RAM. Jadi semakin tinggi API-nya maka semakin berat ya. Saya sih biasanya menginstal semua karena kebutuhan pengujian aplikasi di beberapa versi. Next, seperti ini. Pilih yang x86 image aja ya, atau recommended juga nggak apa-apa. Nah, yang diinstal itu yang, kalau saya itu yang x86_64 yang Google API. Ya, yang ada Google API-nya seperti ini. Jadi menggunakan API dari Google pun nggak perlu install ini itu lagi ya. Ya, silakan sesuaikan sajalah level API-nya dengan spek komputer kalian. Mungkin itu pengenalan dari saya tentang Android Studio. Mudah-mudahan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.